Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satwika Bintang Bahana sebagai mahasiswa FTUI PPI Insinyur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas K3L. Ya, ini kasus yang saya ambil adalah pekerja terkena sengatan kejut di bawon bensin tambang batu bara. Dan langsung saja untuk pada kasus yang saya ambil ini, ya ini tanggal kejadiannya pada 15 Februari 2024. Tempat kejadiannya pada tambang batu bara bawah tanah di Bowen Basin, Queensland, Australia. Dan di sana itu merupakan sekelompok pekerja listrik, termasuk ada supervisor, ada teknisi berpengalaman dan seorang apprentice atau seorang pekerja listrik yang baru. Dan kecelakaan yang terjadi ya ini pekerja mengalami luka bakar di lengan kiri dan tangan kanannya akibat percikan api saat melakukan maintenance atau pemeliharaan pada peralatan 1000 volt dari sebuah transformator bawah tanah 11 kilovolt. Dan untuk kronologi kejadiannya, yang pertama ya ini ketika tiba di lokasi ya ini di tambang bawah tanah. Yang kemudian yang kedua ya ini seluruh tim melakukan isolasi. Yang pertama ya ini tim melakukan prosedur isolasi dengan aman pada bagian tegangan rendah 1,1 kilovolt. Yang kedua, prosedur isolasi tadi tidak mematikan daya ke enclosure atau ke box panel tegangan tinggi 11 kilovolt di bagian belakang gardunya. Kemudian yang ketiga ada pemicu kesalahannya, yaitu yang pertama pekerja menyorot enclosure atau panel box 11 kilovolt yang masih aktif dengan lampu. Dia keliru mengira itu adalah enclosure yang terlewat dan harus diperiksa. Yang kedua, pekerja tersebut mengambil alat dan mulai membuka baut enclosure 11 kilovolt yang berbahaya. 4. Ketika insiden terjadi ya ini yang pertama, tepat setelah semua penghalang terbuka, pekerja tersebut baru sadar bahwa dia telah mengakses panel box yang salah dan tidak terisolasi. Yang kedua, dia memutuskan untuk kembali memasang penutupnya. Namun saat mengambil penutupnya, dia secara tidak sengaja menyentuh konduktor listrik 11 kilovolt yang terbuka sehingga menyebabkan luka bakar dan terkena serangan listrik. Nah, pemicu dan akar masalahan dari insiden ini ya ini untuk pemicu insidennya ya ini terjadi kesalahan identifikasi kotak panel atau enclosure 11 kilovolt yang dikira sebagai kotak panel 1,1 kilovolt yang terlewat dari tugas maintenance. Dan untuk root cause-nya ya ini yang pertama ada faktor perilaku manusia autopilot. Autopilot di sini yang dimaksud yaitu ketika manusia sudah terbiasa melakukan pekerjaan sehari-harinya. Kalau pada contoh kasus ini ya ini seperti maintenance membuka baut pada kotak panel 11.000 volt atau 11 kilovolt tanpa berpikir secara sadar. Yang kedua ya ini kegagalan kepatuhan prosedur. Ya ini pekerja tidak bisa mengidentifikasi persyaratan isolasi dan tidak melakukan test for depth yaitu uji bebas tegangan. Yang ketiga ya ini desain yang membingungkan karena pada bagian enclosure kotak panelnya tegangan tinggi 11 kilovolt dan tegangan rendah 1,1 kilovolt itu digabungkan dalam satu unit tunggal sehingga ini menyebabkan sangat riskan dan menyebabkan kesalahan fatal ketika melakukan maintenance pada 1,1 kilovolt tapi ternyata yang uh, dia buka malah 11 kilovolt. Nah, untuk skenario pencegahan insidennya yang pertama dari tahap perancangan ya, yaitu seharusnya memasang sistem pengaman pada panel tegangan tinggi ya ini pada 11 kilovolt agar tidak bisa dibuka saat aktif. Contohnya seperti kayak menggunakan baut yang berbeda atau menggunakan alarm berupa suara atau visual dan indikator saluran yang aktif. Kemudian untuk prosedurnya yang pertama bisa melakukan memperjelas penanda antara panel tegangan tinggi dan tegangan rendah. Kemudian memastikan semua pekerja memahami penilaian risiko dan prosedur. Yang ketiga yaitu perilaku ya ini kepatuhan mutlak pada prosedur test for death menggunakan non-contact tester sebelum membuka panel 11 kilovolt untuk mengecek apakah ada aliran listrik yang besar atau tidak, namun tidak dilakukan sama pekerja listrik tersebut. Nah, mengapa insiden ini bisa terjadi? Yang pertama ada pelanggaran prosedur. Ya ini pekerja mengakses panel 11 kilovolt tegangan tinggi padahal tugasnya pemilihan tugas maintenance-nya itu hanya untuk komponen 1000 volt yang tegangan rendah.
Yang kedua yaitu desain gardu dan panel, di mana desain gardu induk memiliki tegangan tinggi dan tegangan rendah yang digabungkan menjadi satu unit tunggal, sehingga ini sangat berbahaya kalau satu unit sebaiknya dipisah aksesnya antara tegangan tinggi 11 kilovolt dan tegangan rendah 1000 volt supaya tidak membingungkan saat terjadi maintenance. Yang terakhir ya ini tidak memverifikasi test for that. Ya ini pekerja listrik itu dari investigasi yang dilakukan itu telah membawa alat non kontak tester. Namun dia tidak menggunakan non kontak tester tersebut untuk test for that-nya, sehingga dia tidak tahu kalau ternyata itu merupakan aliran tegangan tinggi 11 kilovolt. Dan karena itu juga pekerja tersebut terkena sengatan listrik dan mengalami luka bakar. Nah, untuk mitigasinya, yang pertama seharusnya terdapat pengawasan dan otoritas. Supervisor harus secara aktif memverifikasi di lapangan bahwa prosedur keselamatan dan instruksi kerja telah diikuti sebelum pekerjaan dimulai. Lalu setiap pekerja itu wajib lapor atau berhenti bekerja jika merasa ada yang aneh atau merasa tidak yakin. Kemudian yang kedua wajib ada test for that, yaitu verifikasi bahwa semua konduktor benar-benar dalam keadaan off, menggunakan alat uji yang sesuai dan terkalibrasi sebelum menyentuhnya, karena sangat bahaya. Kayak contoh pada kasus ini dia tidak menggunakan test for that sehingga terkena sengatan dari tegangan 11 kilovolt. Yang ketiga memanggil bantuan juga ketika misalnya ada pekerja terkena sengatan listrik atau terkena bahaya dalam melakukan maintenance atau tugas engineer, maka pekerja tersebut segera memanggil bantuan ke rekan kerjanya atau ke orang sekitarnya. Nah, selanjutnya rekomendasi supaya insiden ini tidak terjadi lagi. Yang pertama untuk rekomendasi untuk eksekutif senior di site-nya. Ya ini yang pertama harus meninjau langkah-langkah pencegahan akses untuk enclosure tegangan tinggi dengan mempertimbangkan namun tidak sebatas pada hal-hal seperti cable continuity circuit atau upstream interlocking atau special fastener and tools, lifeline indication, alarm, audible, atau visual alarms. Yang kedua, meninjau prosedur situs dan standar interlocking terhadap karena ini terjadinya di Australia, maka terhadap standar Australia itu pada 4871.1 tahun 2012 pada section 2.2.6 tentang interlocking. Yang ketiga, mempertimbangkan matriks isolasi untuk memperjelas proses isolasi. Yang keempat, meninjau perbedaan atau memberi sign pada peralatan tegangan tinggi dan tegangan rendah. Kemudian untuk rekomendasi untuk supervisor, yaitu yang pertama memastikan bahwa mereka mengetahui dan memahami persyaratan instruksi kerja standar. Yang kedua, memastikan bahwa instruksi kerja dan prosedur standar tersedia untuk pekerja tambang batu bara. Yang ketiga, memberikan kepemimpinan dan bimbingan kepada ambang batu bara di bawah kendali mereka. Dan untuk pekerja listrik, semua pekerja listrik wajib memastikan mereka dan kelompok kerja memahami dan mematuhi instruksi dan prosedur kerja. Yang kedua, memastikan mereka dan kelompok kerja mengidentifikasi semua persyaratan isolasi akses. Yang ketiga, melakukan identifikasi bahaya dan manajemen risiko sebelum melalui tugas. Yang keempat, jika tidak yakin dengan persyaratan isolasi untuk mengakses konduktor listrik, bisa menghentikan pekerjaan sampai konfirmasi persyaratan tersebut dipastikan. Dan untuk yang terakhir, untuk kesimpulan dari insiden kali ini, yakni aspek perilaku manusia perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan kontrol yang memadai untuk membatasi akses ke peralatan listrik, khususnya tegangan tinggi. Salah satu contohnya adalah kondisi di mana seseorang melakukan tugas yang sudah biasa seperti membuka baut enclosure tanpa berpikir sadar atau autopilot namanya. Akibatnya, ia mengulangi tindakan tersebut yang baru saja dilakukan di panel 11 kilovolt dan berbahaya sehingga terkena sengatan listrik. Oke, dan ini ada referensi yang saya gunakan mulai dari videonya dan ada referensi dari website juga. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.